Episode seru kali ini dimulai dengan Di dalam mobil, Jagdish mengingat semua kejadian di rumah Bakwati. Nenek berkata kepada Kazan agar dia segera datang ke Jaitsar untuk mempersiapkan pernikahan Anandi. Gauri sedang berbicara dengan ibunya. Jagdish pulang dan sangat marah. Jagdish memberitahu Gauri bahwa tidak hanya Kazan tetapi seluruh desa melihatnya. Dia mengatakan mereka semua menghinanya dan bahkan keluarganya sendiri tidak mau berbicara dengannya. Semua karena kamu dan ibumu. Gauri dan ibunya terkejut. Dia bilang aku menjadi sasaran penghinaan seperti itu hanya karena pikiran konyolmu. Dia bilang aku tidak akan pernah mendengarkanmu lagi. Gauri sedih dan mengatakan mengapa dia menyalahkannya untuk semua ini. Jagdish mengatakan apapun yang terjadi padamu adalah karena pikiran bodohmu. Shiv datang ke nenek. Nenek memberitahu Shiv bahwa keluarga harus bertemu dan tidak menunda pernikahan ini. Shiv hanya diam. Nenek menyarankan Shiv untuk membawa Anandi ke rumahnya. Anandi keluar dan Shiv mengikuti. Anandi dan Shiv duduk di dekat sungai. Shiv mengatakan aku bisa memahami kesedihan yang kamu alami. Anandi mengatakan kamu harus mendengarkan kata-kata nenek untuk menikahiku secepatnya. Shiv terkejut. Shiv mengatakan kita semua akan membicarakan semua ini, menunggulah. Anandi mengatakan aku hanya akan menikah untuk memenuhi keinginan ibuku. Shiv mengatakan aku menghormati keinginan ibumu tapi kamu tidak harus memutuskan nasib hidupmu. Berdasarkan janji-janji tersebut, kamu hanya harus menikah denganku ketika hatimu mengatakan iya. Anandi mengatakan aku tidak akan pernah menikah seumur hidupku. Hanya karena aku harus memenuhi keinginan terakhir ibuku, jadi aku harus menikah. Shiv mengatakan aku akan merasa terhormat untuk menjadi pasangan hidupmu. Tapi aku tidak ingin kamu memaksa masuk ke hubungan ini dan menyesal kemudian. Anandi mengatakan aku ingin memenuhi keinginan ibuku dan aku membutuhkan bantuanmu. Anandi meminta Shiv menikahinya. Shiv pun setuju. Di rumah nenek, Sukna dan anak-anaknya di sana. Sukna dan Gehna memutuskan untuk tidak mengingatkannya pada Puja Teij agar Anandi tidak sedih. Nenek mengatakan Anandi tahu tugasnya dengan sangat baik. Anandi kemudian masuk dengan barang-barang yang diperlukan untuk Teij. Nenek terkesan dan bangga. Dia mengatakan kepada Anandi bahwa dia sangat dewasa dan bertanggung jawab pada usia yang begitu muda. Anandi kemudian bertanya pada nenek apakah dia harus berpuasa untuk Puja Teij. Nenek memberitahu Anandi bahwa dia harus berpuasa meskipun sudah bercerai. Anandi pergi. Nenek kemudian memberitahu Sukna bahwa kali ini Anandi tidak benar-benar berpuasa. Tapi tahun depan Shiv akan bersamanya. Wanita menyiapkan makanan di dapur. Anandi kemudian pergi dan memanggil ayahnya dan ayahnya mengatakan mereka berdua sendirian. Tapi dia senang bahwa Anandi memiliki keluarga. Gauri meletakkan Mahendi di tangannya dan meminta nama suaminya untuk ditulis. Di sisi lain, Anandi mengingat puasa terakhirnya bersama Jagdish. Kazan juga mengingat Bakwati. Kemudian Anandi dan keluarganya makan sahur dan Anandi mengingat kata-kata Sumitra. Gauri juga melakukan hal yang sama. Di rumah sakit Mumbai, beberapa dokter sedang makan. Salah satu dokter memanggil Gauri. Gauri menghampirinya dan mengambil makanan. Gauri pun sadar. Gauri mengatakan aku tidak bisa makan, aku sedang berpuasa untuk suamiku. Para dokter memuji tugas dan tanggung jawab Gauri. Di Jaitsar, Anandi sedang melakukan Puja Teij. Gauri juga melakukan hal yang sama. Anandi dan Gauri bersama-sama menyelesaikan ritual mereka. Nenek mengatakan ketika bulan muncul maka kalian akan bisa membatalkan puasa kalian. Anandi meminta berkat nenek. Guli datang dengan terburu-buru. Guli mengatakan kakak, ada seorang gadis yang muntah-muntah. Anandi menelpon Lal Singh untuk membantu wanita itu ke rumah sakit. Anandi ingin pergi ke rumah sakit. Gehna mengatakan Anandi, kamu belum makan. Anandi mengatakan Bibi, aku tidak ingin meninggalkan gadis itu sendiri. Gauri mengatakan mengapa bulannya belum juga keluar, aku sudah sangat lapar. Jagdish mengatakan tidak ada gunanya untuk mengeluh. Gauri mengatakan kamu tidak tahu apa yang kurasakan. Jagdish mengingat kenangan bersama Anandi saat hari Teij, mereka memberi makan satu sama lain. Shiv pulang ke rumahnya dan dia mencium aroma makanan yang dibuat oleh Minu. Shiv masuk ke dalam dan terkejut melihat Minu.
Sif pergi mengambil berkat Minu. Sif melihat Iravati. Iravati mengatakan kamu sudah melanggar aturan Sif. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang semua ini? Iravati meninggalkan Sif. Sif mencoba menjelaskan alasan kenapa dia tidak memberitahu rahasianya kepada Iravati. Sif merasa bingung. Sif mengatakan ada apa bu, apa ada masalah? Iravati memarahi Sif karena tidak memberitahu rahasianya. Minu datang dan membela Sif. Mereka mendengar Dadu sedang menyanyi. Dadu mengatakan Sif, apa kamu sedang jatuh cinta? Sif mengatakan bagaimana kalian tahu tentang hal ini? Dadu meminta jawaban Sif. Sif mengatakan iya, aku sedang jatuh cinta. Ibunya baru saja meninggal dunia, itu sebabnya aku tidak mendapat kesempatan untuk memberitahu kalian. Iravati terkejut mendengar itu. Iravati mengatakan Ibu Ashi sudah meninggal dunia. Sif mengatakan apa yang terjadi pada Ibu Ashi. Keluarga berpikir Sif berbicara tentang Ashi. Sif menjelaskan bahwa dia berbicara tentang Anandi. Seseorang sedang merekam kejadian yang ada di desa. Beberapa anak laki-laki mengerjai orang itu hingga terjatuh dan penuh lumpur. Anak-anak itu mulai mengolok-oloknya. Anandi dan Guli datang dan melihat mereka. Anandi memarahi anak-anak itu. Orang itu merekam Anandi. Anak-anak itu pun lari. Anandi melihat orang itu dan mengingat kembali cerita yang serupa saat masih kecil. Saat Byron terjatuh di lumpur, Anandi pun tersenyum dan menolongnya. Orang itu mengatakan apa kamu mengolok-olokku juga? Anandi mengatakan tidak, kamu salah paham, aku tidak menertawakanmu, aku teringat sesuatu yang lain. Anandi menawarkan untuk membantu membersihkan dirinya. Guli pun mengingatkan Anandi bahwa mereka harus terburu-buru ke rumah sakit. Mereka akhirnya pergi dari sana. Sif sedang duduk bersama kakeknya. Mereka meminta dibawakan makanan. Iravati dan Minu membawa halwa. Sif dan kakeknya sedang memakan halwa. Sif mengatakan ini sangat lezat. Iravati mulai menggoda Sif tentang orang yang dia sukai. Sif mengatakan Ashi dia adalah teman yang sangat baik, tapi yang aku suka adalah Anandi. Iravati mengatakan Anandi, sepertinya aku pernah mendengar namanya. Sif mengatakan Anandi adalah gadis yang sama yang berada di berita bersama denganku. Alok masuk ke rumah. Alok mengatakan apa yang kalian bicarakan. Alok masuk dan mengambil halwa. Iravati mengatakan tunggu, kamu ganti dulu pakaianmu, baru kamu boleh makan. Alok pun akhirnya pergi. Sif meminta berkat dari keluarganya agar dia bisa hidup bahagia dengan Anandi kelak. Episode berakhir. Semakin seru ya ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya jika kalian suka. Ikutin terus video berikutnya ya.